bersyukur Tuhan, saat ini Kau kumpulkan kembali kami dalam rumah. Kami ingin menaikkan ucapan syukur kepada kami ya Allah. Haleluya Yesus. Amin, layakkan kami. Sekarang semua untuk bangkit berdiri, kita memujikan Dia. Hadirat Tuhan.
Benar ya Tuhan. Biar yang nampak di tempat ini, yang kelihatan di tempat ini hanya kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya di sini ada kuasa-Mu, di sini ada hadirat-Mu. Engkau akan menjamah kami, memenuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh berlimpah-limpah. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu itu, kami boleh bersuka cita yang selalu mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kami, membawa kami kepada semangat yang baru, kekuatan yang baru, kerinduan-kerinduan untuk hadir di hadapan Tuhan, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan mengurapi seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang memainkan tamburin, alat-alat yang kami pakai untuk kami memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memakai mereka semua dengan hikmat, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhir. Umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, bawa mereka untuk bersekutu bersama-sama di tempat ini, bersuka cita, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan kuasa-Mu yang membawa sukacita, yang membawa kemenangan bagi kami. Karena kuasa Roh Kudus itu yang akan memimpin dan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Menyerahkan ibadah ini mulai awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara semua. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul dalam rumah Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Kita semua mau bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita majukan. Haleluya, mari kita bersuka cita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuasanya yang ajaib memulihkan umatnya.
Tuhan, tetap bangkit berdiri. Ada sukacita? Amin. Tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan ya. Amin. Amin. Kalau roh Allah ada dalam hidup kita, kita mau menari seperti Raja Daud. Amin. Haleluya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Tetap bangkit berdirinya. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup
Roh Kudus, pribadi Allah yang hadir di setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami mengucap syukur, kami merayakan akan hari Pentakosta, hari pencurahan kuasa Roh Kudus bagi gerejanya. Di seluruh dunia hari ini merayakan akan pencurahan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus bekerja di dunia ini bagi gereja. Sampai hari ini, sampai di penghujung zaman nanti, kami berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kami berjalan bersama Tuhan Allah yang hidup, yang menyertai, yang menghibur, yang menguatkan, yang memberikan hikmat bagi kami. Terima kasih, kami siap dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semuanya. Biarlah Engkau memberkati melalui firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita merayakan hari Pentakosta pada hari ini. Teringat waktu saya berada di Sulawesi Utara, saya hampir 6 tahun ya, sekolah Alkitab di Manado. Kemudian saya pelayanan, penginjilan, KKR bersama dengan tim ya, baik musik, baik WL, baik singer. Saya tergabung, jadi saya turun ya ke desa-desa, ke daerah Minahasa ya. Kalau hari Pentakosta di Manado itu mengadakan kegiatan seperti karnaval di Pare ya. Saudara yang saudara lihat orang yang menonton, orang yang parade, demikian yang dilakukan di sana itu. Setiap gereja mungkin ada mengeluarkan mobil, bisa 2, bisa 3, dihiasi dengan musik, dengan tarian, dengan nyanyian, arak-arakan, luar biasa. Dan kuasa Pentakosta bekerja. Ada waktu itu masih 1000 sekian ratus gereja turun di kota itu dan suasana luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kali ini ada banyak ya makna pengertian tentang pencurahan Roh Kudus. Tapi saya akan memberikan 3 makna ya dari pencurahan kudus, diambil di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Gak usah buka Alkitab, di situ ada. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya, enggak apa-apa, dibuka di Alkitab saja, kita baca satu perikop itu tentang Pentakosta. Yang saya tekankan ayat 4. Ya, silakan Yobel buka di Alkitab. Ya. Kisah Rasul pasal 1, pasal 2 ayat 1 kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayo. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. 5, terus 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi
yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit terus. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Orang Arab juga menerima pencurahan kuasa Roh Kudus. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sudah ya, satu perikop. Ya, puji Tuhan. Pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ya, atau setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya yang sedang berdoa, ya, pada saat itu di sebuah rumah di Yerusalem, ya. Dan kemudian saat itu, ya, ditandai yang kita baca tadi, suatu gemuruh angin, ya, ketika pencurahan kuasa Roh Kudus itu. Dan peristiwa itu yang benar-benar nyata dan disaksikan oleh murid-murid dan orang banyak yang pada saat itu, ya, ditandai, ya, dengan apa? Gemuruh, ya, angin dan lidah-lidah api, dan mereka dikatakan berbicara dengan bahasa-bahasa lain, ya. Seperti ini, ya, bertepatan hari raya Pantekosta, di mana banyak orang sedang berkumpul di Yerusalem. Jadi peristiwa ini bertepatan dengan hari raya Pentakosta, di mana, ya, orang-orang yang saat itu sedang berkumpul dan mereka mengucap syukur, dan kini kita sebut atau kita rayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 tadi kita membaca di sana, ya, bagaimana semua orang berkumpul, ya, di suatu tempat dan mereka berdoa dan menantikan janji Tuhan. Penantian mereka tidak sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan menepati janjinya. Baik apa yang sudah dikatakan para nabi dahulu sebelumnya, juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya kamu tunggu ketika hari yang ke-50 Yesus naik ke surga, nantikan. Dan Tuhan berjanji dan digenapi pada hari yang ke-50, di mana suasana Pantekosta itu, kuasa Roh Kudus itu dicurahkan, yang saat itu diwakili oleh murid-murid
orang-orang yang percaya, rasul-rasul, dan ini mewakili seluruh gereja yang ada di muka bumi. Mereka di sana bukan mendapati sebuah hadiah atau materi ya, atau hadiah atau materi atau sesuatu barang yang berharga. Ya mungkin sesuatu yang ada nilainya ya, yang ekonomis ya, ekonomi. Tetapi mereka mendapat sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu apa? Yaitu Roh Kudus. Nah, saudaraku, yang lebih penting, sesuatu yang lebih penting yaitu Roh Kudus yang kita sebut pribadi Allah ya. Kita mengenal Bapa, kita mengenal pribadi Anak, kita mengenal pribadi Yesus. Yesus itu pribadi. Ya, itulah sebabnya bisa didukakan juga. Nah, dari sekian banyak ya, ada pengertian, ada arti atau makna tentang pencurahan Roh Kudus. Kali ini saya akan menyampaikan 3 saja. Yang pertama, makna dari pencurahan Roh Kudus itu apa? Yang pertama, pencurahan Roh Kudus itu maknanya, artinya Tuhan menepati janjinya. Ya. Sejak di zaman perjanjian lama, Tuhan sudah berjanji melalui nabi-nabinya, melalui orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ia akan memberikan rohnya kepada manusia. Itu yang diucapkan oleh Nabi Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Ini nubuat. Ini janji Tuhan yang digenapi di hari Pentakosta, yang hari ini dunia merayakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ini nubuat ini. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, kata Yehezkiel ribuan tahun yang lalu. Kemudian ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, digenapi di perjanjian baru di hari Pentakosta. Nah, hari pencurahan Roh Kudus. Janji ini juga ditulis dalam kitab Yoel. Nabi Yoel juga berkata ya. Selain itu juga Tuhan berjanji ya, Yesus sendiri yang pada saat itu sebelum dia naik ke surga, Yesus berjanji, aku akan memberikan Roh Kudus kepada murid dan setiap orang percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan ini janji yang telah digenapi oleh Tuhan. Dan kita yang hidup di hari ini juga telah menerima janji. Dan kita juga sama menerima kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Dan Roh Kudus dan Tuhan itu langsung ya, berkarya. Pada saat itu Roh Tuhan berkarya langsung dan memimpin bangsa ya, melalui orang-orang yang diutus ya, langsung kepada umat Israel, kepada orang-orang yang diutus ya, kemudian melalui nabi-nabinya, kemudian melalui hakim-hakim, melalui raja-raja, dan Tuhan menyatakan, rohnya menyatakan, sehingga
para nabi-nabinya, para hakim-hakimnya, para raja-rajanya, termasuk bangsa Israel adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini merupakan bangsa yang dipilih Tuhan, umat kesayangannya. Ya, di dalam sejarahnya bangsa Israel memang pernah terpecah ya setelah pemerintahan Raja Salomo. Kemudian kerajaan itu pecah menjadi dua ya, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya. Ini hari-hari raya yang saya tulis di sini yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi, orang Israel. Yang pertama ada hari Sabat, kemudian ada hari raya Paskah, yang ketiga hari raya Buah Sulung atau dirayakan pada 16 Nisan ya. Kemudian hari raya Pentakosta, hari raya 7 minggu. Pentakosta pada saat itu hari raya 7 minggu. Kemudian yang kelima hari raya awal tahun atau peniupan sangkakala. Kemudian hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Kemudian hari raya Tabernakel atau hari raya Pondok Daun, pemulihan, pujian, penyembahan, hari raya Purim, dan hari raya Hanukkah. Ya, ini loh hari-hari raya, cuma sekedar saya sampaikan saja ya. Kemudian saudara, makna pencurahan Roh Kudus yang kedua adalah bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi pencurahan Roh Kudus ini bukti bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup gereja atau anak-anak Tuhan. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata ya, berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Hal ini diwujudkan olehnya ya, bahwa melalui kehadiran Roh Kudus yang diberikan di dalam kita, dan Roh Kudus itu adalah yang saya katakan tadi pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi kehadiran Roh Kudus itu di dalam kita merupakan manifestasi ya dari penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan bahwa Roh Kudus itu, makna dari pencurahan Roh Kudus itu penyertaan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita piatu. Ada penolong, ada penghibur. Ya, kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus itu menyertai kita di sepanjang kehidupan sampai akhir zaman ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak banyak nanti menyampaikan firman Tuhan. Saya akan mengajak banyak untuk memuji, banyak untuk menyembah. Ya. Kemudian yang ketiga, pencurahan Roh Kudus. Ya, makna dari pencurahan Roh Kudus ini yang ketiga, menjadikan kita saksi Tuhan, saksi-saksinya Tuhan. Ya. Jadi setelah Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Jadi kita diberi kuasa ya di dalam Kisah Rasul pasal 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus memberikan kita ya, kita diberikan kuasa untuk apa? Menang atas dosa, menang atas iblis. Roh Kudus memampukan kita
untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan, untuk menyampaikan kabar keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya menyampaikan 3 hal makna dari pencurahan Roh Kudus. Yang pertama yaitu Tuhan menepati janjinya. Tuhan tidak lalai dan Tuhan telah menepati janjinya, dan dibuktikan di Kisah Rasul pasal 2 yang kita baca. Roh Kudus dicurahkan, Pentakosta, kuasa Tuhan pada saat itu, dan kemudian Roh Kudus terus bekerja dan sampai detik ini. Kemudian makna dari Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus ini bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sampai hari ini kita ada karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Menyertai kita, menolong kita, melindungi kita, menghibur kita, dan memberi kekuatan. Dan kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan karena pekerjaan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga tadi apa? Pencurahan Roh Kudus menjadikan kita menjadi duta, menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kami percaya 10 hari jemaat Ebenezer dengan tekun, dengan setia berdoa di sini, kita menikmati lawatan Tuhan, kita menyembah, kita memuji. Bagaimana murid-murid Tuhan pada waktu itu sama ketika Yesus naik ke surga, disuruh tinggal, dan murid-murid pada saat itu setia menanti berkumpul di suatu tempat. Dan kita ada gereja Ebenezer di sini. Jadi saudaraku, peristiwa ini jangan hanya setiap setahun sekali 10 hari kita semangat berdoa, dan kita rasanya kudu terus ya, rasanya itu terus ya. Umpama enek yang lain ya, enek satine, enek gorengane, enek gepreke, enek yang lain-lain ya, puji Tuhan. Makan-makan terus saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau enggak ada yang lain-lainnya, kita tetap berdoa. Di sini hanya 2 kali, Selasa dan Rabu. Ya kita, Selasa dan Kamis kok, Selasa dan Rabu. Ya puji Tuhan. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Ya, mari saudara, kita memahami ya dengan sungguh makna dari pencurahan Roh Kudus. Ini bukanlah sekedar peristiwa yang kita peringati setiap tahun, ya, bukan peristiwa yang hanya terjadi di masa lalu. Memang masa lalu itu telah terjadi kepada murid-murid dan rasul-rasulnya, tetapi ini merupakan peristiwa yang terjadi sampai hari ini, dan kita bisa mengalami secara pribadi dalam hidup kita. Tuhan memenuhi janjinya bagi kita, dan Tuhan ada bersama bagi kita, dan Ia memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya, untuk melayani Dia di sepanjang hidup. Saya jemput kita bersama-sama berdiri, kita akan bersorak, kita angkat satu pujian. Ada gerakan Roh Allah di sini dengan sukacita. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini.
ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Biarlah rohmu menyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah datang segera. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, biarlah datang segera. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang mentai. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus kan Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah. Api kemuliaannya, api kemuliaannya
saja kita beri kemuliaan. Kita tetap berdiri. Masih kita akan kita bersorak karena kita suasana Pantai Kosta. Kita bersuka cita. Kita serukan. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Selama api Pantai Kosta, api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Selama api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkirang, berkirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan yang lunaku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Yesus sudah api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus. Api Pantai Kosta, api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Api Pantai Kosta, api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Selama ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Timur, di barat, utara, ada gerakan Roh Allah di Ebenezer, di Tertek ini dengan sukacita. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Saya ingin ajak untuk kita menyembah. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tangan
hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan biar belas kasihan-Mu kita menyembah Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani, sampai seluruh negeri, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan. Kami berkumpul di hadapan tahta, di hadapan tahta, sujud menyembah indahnya hadirat-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahkan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu, saya sebut sama-sama berdiri. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati, curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan kuasa Roh-Mu, api kemuliaan, api kemuliaan membakar hati yang rindu, membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh desa tertek ini, sampai seluruh tertek
Pada kesempatan ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan doa, kerinduan saudara. Saya mengajak saudara untuk berdoa tanpa didoakan oleh orang lain. Saudara berdoa sendiri saat ini di hadapan Tuhan, masing-masing berdoa secara pribadi. Apa yang ingin saudara utarakan, keluarga, anak, pekerjaan, mungkin yang merindukan, mungkin menjual sesuatu, usaha, pekerjaan, masa depan, dan lain-lain yang kami tidak tahu. Saya memberikan waktu 5 menit. Saudara silakan berdoa masing-masing, berseru secara pribadi sesuai dengan keperluan-kebutuhan saudara. Saat ini dimulai, silakan saudara berdoa. Silakan saudara utarakan, saat ini Tuhan ada. Tuhan mau menjawab dengan iman percaya. Pergumulan apa? Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuh, mengalir penuhi, mengalir pulihkan kuasamu, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru, dengan minyak yang urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu dengan bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Dengan segenap, silakan duduk saudara. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhi, mengalir pulihkanku. Kuasamu yang membebaskan, kuasamu bebaskan. Satu yang kurindu,
bersekutu denganmu, bersekutu. Bawalah lebih lagi, lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawamu lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa lebih lagi, Bawaku tinggal di dalammu, tinggal di nikmati dalammu, hadirat. hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu Berubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah, urapan mengubah hidupku, urapanmu mengubah, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah. Kita beri kemuliaan, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas pencurahan kuasa-Mu, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami menikmati, terima kasih. Kami terus rindu, bahwa kami terus rindu untuk menikmati lawatan-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan kami akan Engkau akan mengubah hidup kami. Dengan iman percaya kami, Tuhan mendengar, menjawab setiap doa-doa kami. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan buat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan Amin. Di nama Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mungkin sih bimbing kita dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu selalu membentuk kami, membimbing, memimpin setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi kami Tuhan, untuk kami boleh diubah Tuhan, dibaharui Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, Roh Kudus-Mu selalu melingkupi setiap kami, dan Roh Kudus-Mu yang akan memimpin setiap kehidupan kami. Kami percaya ya Bapa bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Janji-janji Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu berani melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa, dan pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi untuk boleh jadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan untuk Tuhan. Seberapa yang bisa kami berikan Tuhan, ini adalah kerinduan kami dan inilah hati kami. Dan kami ingin memberi semuanya dengan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percikan api Pantekosta.
kami mengucapkan selamat merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus terus melawat, menyertai saudara dan saya. Puji Tuhan, di momen hari raya Pentakosta nanti masing-masing per orang atau per keluarga? Per keluarga satu ya. Ya, per keluarga satu nanti dapat Alkitab. Ya, nanti dibagi pas waktu pulang aja ya. Per keluarga. Ya, untuk mengirit waktu. Jadi nanti waktu pulang nanti per keluarga mendapat Alkitab satu. Alkitab besar atau sedang? PLPB ya. Oh, perjanjian baru. Oh, edisi baru. Ini bagus ini, mahal ini. Harganya 250 per biji. Ya. Puji Tuhan, ini yang diperbarui. Ada kalimat-kalimat yang di kata-kata yang seperti saya baca kalau pagi doa enggak sama seperti saudara. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pengorbanan persembahan, yang pelayanan tim PAW juga Tuhan memberkati. Kemudian untuk mau tanya, Mbak Kasih mana ini? Oh, ibadah kunjungan itu minggu ini ya? Oh ya, kalau enggak minggu kedua, minggu ketiga nanti diumumkan antara di Ndorok atau di Mbak Hani. Ya, kita wanita akan kunjungan. Ya, puji Tuhan. Mari semangat wanita-wanita yang ada di tempat ini setiap hari Rabu. Ya. Kegiatan berjalan seperti biasa. Anak-anak sudah menanyakan, "Om, kapan ke pantai?" Ya, sudah tanya anak-anak, kapan ke pantai? Ya, nanti saya bicarakan. Ke pantai cuma dulin saja, yang dekat-dekat di sini. Pantai Blitar atau pantai Kepung, Bendungan Kepung, atau ada lagi di Gurah. Apa itu? Apa itu Gurah itu? Gayam, di Gayam. Ya, enggak tahu nanti kita rembuk-rembuk siapa yang bisa pas hari Minggu, eng langsung kita pergi. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati, kegiatan berjalan seperti biasa. Terus mohon doa untuk Bapak Dadang supaya dijamah Tuhan, dipulihkan, disehatkan oleh Tuhan, menyerahkan supaya kuasa Tuhan bekerja. Anak Afan juga kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Segala pergumulan, kerinduan saudara, percaya Tuhan akan mendengar, menjawab doa-doa saudara. Saya jemput sama-sama berdiri. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ini yang menjadi kerinduan kami. Anugerah-Mu semakin nyata dalam hidup kami, dan kami bersyukur pada ibadah ini kami boleh merayakan ibadah Pentakosta, ibadah pencurahan Roh Kudus. Bersyukur kalau selama 10 hari setiap jam 6 malam kami di sini bersama-sama menyembah, memuji,
dan kami dilawat oleh Tuhan, dan kami rindu Roh Kudus juga melawat, menjamah atas kami umat-Mu yang ada di tempat ini, menyertai, melindungi, menghibur, menguatkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit, kesehatan Ibu Bejo kami serahkan dalam tangan Tuhan, kesehatan Avan dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan Bapak Dadang dijamah dilawat oleh Tuhan, pergumulan, persoalan, permasalahan yang umat-Mu hadapi dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ferry, kerinduannya untuk menjual rumahnya yang ada di Kerawang sana. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengirimkan pembeli. Tuhan Yesus tolong supaya cepat laku. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga yang mengandung, kami berdoa untuk Yesika, untuk Yesi diberi sehat supaya sampai lahirnya ditolong oleh Tuhan, apa yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan. Anak-anak yang ulangan, menyelesaikan ulangan, yang kenaikan kelas, yang lulus, yang akan cari sekolah yang lebih tinggi lagi, Tuhan menyertai, Tuhan menolong mereka semuanya, sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, usaha mata pencarian, pekerjaan, kehidupan, umat-umat-Mu yang ada di tempat ini diberikan kelancaran. Korban persembahan milik Tuhan sudah dipersembahkan, Tuhan berkati dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan jalan hidup sepanjang minggu, kiranya Tuhan sertai kami semua. Kita minta berkat, pulanglah, terimalah berkat anugerah, cinta kasih sayang dari Allah Bapa, kemurahan kebaikan dari Tuhan Yesus, urapan kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.